Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu narasumber, Ibu, mohon izin saya menyebutkan Ibu Ellen Esther Palialu, SE, sebagai anggota Komisi 4 DPR RI. Yang kami hormati Ibu Derha Indra Eksploitasi MSI selaku Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dan yang saya hormati Bapak Muhammad Neng STMM selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah. Dan yang saya banggakan semua yang hadir pada pagi hari ini dalam acara kita, yaitu talk show tentang penyuluhan kehutanan di Provinsi Sulawesi Tengah dengan tema Nilai Transaksi Ekonomi KTH Kelompok Tani Hutan dari Hutan untuk Kehidupan. Dan semua yang saya banggakan di sini yang hadir, mohon izin Ibu, Bapak sebagai narasumber di sini dari Kepala Balai UPT kami yang ada 9 UPT yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, mohon izin berhalangan hadir ya karena ada tugas juga bersamaan dengan rakor-rakor dengan Rakornis. Dan alhamdulillah saya juga hadir sebagai Kepala Balai Besar Taman Nasional Lorelindo ditemani oleh Kepala BPDAS Palu Poso. Ini juga baru datang ya Pak, karena kemarin dari Solo saya tahu. Alhamdulillah, terima kasih, dan semua ada perwakilannya Bu. Ya, dan juga Kepala Kapuslu yang kami hormati bersama semua teman yang hadir. Mungkin untuk menyingkat waktu, kami pertama mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya. Ini terutama buat penyuluh-penyuluh kehutanan kita. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kapuslu tentang data-data penyuluh yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ada prestasi yang kita sudah capai dengan nilai tadi ya, nilai ekonomi kita dari yang dulunya Pak Kadis sampaikan 1,5 M dan alhamdulillah sudah sampai tadi 20 M. Dan ya, kita tepuk tangan semua, dan harapannya lagi ini akan lebih karena dari data tadi yang menginput dalam Simplu itu masih belum maksimal. Nah, ini juga pada hari ini mungkin yang pertama ke Ibu anggota Komisi 4, Ibu Ellen yang kami cintai Bu, karena merupakan Dapil Sulteng ya Bu. Ini harapan kita juga dari hasil tadi yang disampaikan oleh Pak Kapuslu tentang sekelumit penyuluh yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, terutama tadi masalah penganggaran. Nah, penganggaran yang tahun ini memang ada efisiensi. Insya Allah tahun depan juga dengan ketambahan P3K yang ada Ibu, mungkin pasti juga akan menambah anggaran. Nah, untuk mengoptimalkan kerja-kerja dari teman-teman ini penyuluh, tentunya butuh anggaran dan butuh dukungan. Ini mohon pendapat dari Ibu, apakah ini dengan hasil yang seperti sudah kita capai, insya Allah untuk mengoptimalkan lebih banyak lagi, bagaimana pandangan Ibu selaku dari anggota Komisi 4 tentang hal ini. Kami sangat berharap dengan penambahan anggaran tentunya. Waktu dan tempat kami persilakan Ibu. Ya, terima kasih buat Ibu Moderator kesempatan pada kami, kesempatan pertama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Om Swastiastu, salam kebajikan. Pada kesempatan yang berbahagia ini tentunya saya sangat bersyukur ya bisa ada bersama dengan keluarga besar Kementerian Kehutanan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah ya, baik itu mulai dari dinas, provinsi, juga para UPT, ada sekian banyak UPT
ya, dan juga para penyuluh yang mungkin ada yang dari jauh-jauh, karena tadi yang memimpin kita doa dari Togean, lumayan jauh, berenang sampai sini ya Pak Ustadz. Ya, yang saya hormati Ibu Indra sebagai Kepala BP2 SDM, ya, juga Kepala Pusat Penyuluh Puslu yang saya hormati Bapak Kadis Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah bersama dengan jajaran yang sempat hadir, juga para kepala UPT yang hadir saat ini, Lorelindo dan BPDAS OP2SM. OP2 SDM juga, ya. Oh, itu UPT juga. Iya, tapi di Makassar. Oh, Jauh-jauh juga ya. Iya, memang sebagian balai adanya Makassar ya. Iya. Juga yang saya hormati semua adik-adik penyuluh ya yang hadir, dan ya, struktur yang ada baik itu di balai-balai maupun di dinas provinsi, juga mungkin dari yang mendampingi Ibu Indra sebagai Kepala BP2 SDM dan Pak Kapuslu. Ya, tentunya pertama-tama sebagai umat yang beragama, kita patut menaikkan puji syukur hanya kepada Tuhan karena kita boleh dipertemukan di tempat ini semua dalam keadaan sehat, ya. Dan saya tentunya bersyukur untuk kali yang kedua dalam waktu yang singkat, ya. Kemarin kunjungan spesifik Komisi 4 ada di balai apa ya? BPK. Iya, agak susah. BPK. Pak Victor ya, kepala. Saya hafal cuma kepala balainya karena sama nama dengan anak saya. Pak Victor ya. Lalu saya ikut sesi di kehutanan. Habis itu saya sudah balik ke Jakarta karena ada agenda yang cukup penting juga. Dan dalam waktu ya mungkin dua minggu pas ya, kembali ada di sini dengan keluarga besar penyuluh kehutanan ya. Jadi sangat bersyukur, dan memang sudah tertunda. Ada sekian waktu saya dengan Ibu Indra sudah janjian batal lagi, janjian batal lagi. Nah, hari ini tentunya bisa kita laksanakan ya bersama, berkat tentunya Ibu Indra dan semua jajaran yang ada di bawahnya. Tentunya saya berterima kasih mendapat kesempatan untuk bisa ketemu langsung dengan penyuluh-penyuluh yang ada, walaupun hanya perwakilan ya, karena tidak semua bisa hadir. Kalau boleh saya tahu, dari 15 penyuluh ya yang hadir saat ini atau lebih? 54 penyuluh. 50. Oh, 54. Oh, jadinya bertambah ya. Dari 54 penyuluh itu dari kabupaten mana aja? Ya, Dekat-dekat. yang dari dinas sama dari UPT. Dari 30 orang dari dinas kehutanan, sisanya dari UPT, Kementerian Kehutanan. oh ya. Tapi kabupaten yang Ya. berdekatan, Sigi, Parigi Motong, oh Balantang, Banggai, oh Banggai jauh, Sigi, Parigi Motong, dan Donggala. oh Ibu dari Banggai, Siap dari dinas nih. oh dinas, mana yang dari Banggai? Oh nekat ini, modal nekat ini, ya. Ada maunya itu, Bu. Ada maunya.
Oh tidak, kalau Banggai lebih itu ya, lebih tinggi apa ongkosnya. Ya, dari Poso tidak ada. Mana? Oh, banyak. Penyuluh juga? Oh, penyuluh juga. Ya. Sama Touna juga ya. Touna 1 orang saja. Oh, 2 orang. Ya ada lah keterwakilan semua. Yang enggak ada mungkin Toli-Toli, Buol. Ya, Toli-Toli, Buol enggak ada ya. Sama Banggai Kepulauan, Banggai Laut, ya memang yang jauh-jauh amat itu. Ya, kata orang Jakarta. Ya, jadi pada kesempatan ini tentunya yang pertama apresiasi kepada Dinas Pak Kadis Kehutanan Provinsi atas pencapaian ya dari NTE 1,5 miliar ya bisa menjadi 17 miliar. 20. Ya, jadi kalau lihat dari persentase tentunya sekarang hari ini ya berarti tahun 2025 sudah 20 miliar. Jadi 1000 sekian persen. Ini tentunya menjadi motivasi bagi Dinas Kehutanan Provinsi untuk lebih semangat lagi dalam menggerakkan ekonomi masyarakat khususnya di bidang kehutanan supaya bisa lebih meningkat lagi untuk kedepannya. Ya, bisa jadi saat ini posisi peringkat 5 untuk tingkat nasional walaupun jomplang. Ya, jomplang dan untuk mengejar menjadi peringkat 4 rasanya mau bilang mujizat juga mungkin karena ini berkaitan dengan angka-angka, bukan orang yang sakit nanti sembuh ada mujizat, tapi ini angka ya yang cukup signifikan, jauh sekali, tapi tentunya ini menjadi penyemangat, menjadi motivasi bagi Dinas Kehutanan Provinsi untuk tetap bergerak, tetap berjuang bersama-sama dengan para kelompok tani hutan sehingga tentunya sedikit demi sedikit kalau bertambah akan apa yang menjadi harapan daripada pemerintah khususnya Bapak Presiden kita ya itu bisa tercapai. Pak Gubernur juga biar 1 rupiah dia perhitungkan ya, tentunya ini akan menjadi apresiasi baik dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, apalagi pada pemerintah pusat yang ada. Nah, tujuan daripada Bapak Presiden Prabowo bagaimana pemerintah bisa mensejahterakan masyarakat, bagaimana pemerintah bisa mendorong masyarakat kita khususnya bagi kelompok tani hutan yang ada supaya bisa lebih baik lagi ya, lebih semangat lagi sehingga tentunya hasil yang dicapai akan bisa lebih baik lagi. Nah, ini semua tentunya tidak kaitannya sangat bersentuhan dengan para penyuluh kita. Ya, pada beberapa waktu yang lalu saya sudah sempat menyampaikan di saat rapat kerja dengan Kementerian Kehutanan ya soal bagaimana nasib dari penyuluh-penyuluh yang ada ya, tentunya dalam konteks se-Indonesia, tapi tentunya karena saya adalah daerah pemilihan saya Sulawesi Tengah, maka saya harus juga konsen bagaimana memperjuangkan para penyuluh yang ada di Sulawesi Tengah supaya bisa mendapatkan hak yang lebih baik lagi. Karena kalau dengan apa yang tadi kita sudah dengarkan presentase dari Kepala Pusat Penyuluh
ya, tentunya bagi kami ya sebagai wakil rakyat agak miris, ya, kasihan. Tapi bukan cuma kehutanan, bukan cuma penyuluh kehutanan, penyuluh pertanian itu kan jauh lebih banyak lagi jumlahnya, ya. Sama juga, saya juga sudah pernah menyampaikan, ya, karena kalau pertanian itu mereka mintanya sampai ke handphone, ya, karena dengan adanya aplikasi semua pelaporan harus lewat aplikasi, ya, jadi sampai ke handphone. Kalau dulu kan penyuluh bisa dapat sepeda motor, ya. Sekarang karena situasi, ya harus sabar, tapi yang jelas kami sebagai wakil rakyat yang duduk di sana di Senayan, kami tidak akan diam. Kami tetap menyuarakan. Kami tahu apa yang menjadi pergumulan dari semua pelaku-pelaku penyuluh-penyuluh kehutanan yang ada di Sulawesi Tengah. Nah, ini tentunya harus saya perjuangkan, ya, sampai Pak Menteri, ya, akan memberikan jawaban yang setidaknya walaupun masih kurang 5M, ya Pak, masih kurang 5M, tapi setidaknya ada penambahan. Kalau bisa 5M itu bisa terpenuhi supaya bisa ada lagi seragam penyuluh yang baru, ya. Karena mungkin teman-teman yang lain, teman-teman kami di komisi, mungkin untuk ketemu dengan penyuluh belum ketemu seperti ini, ya, dalam jumlah yang lumayan banyak. Paling ketemu mungkin cuman face to face saat turun lapangan. Ini karena saya sudah ketemu langsung dengan Bapak Ibu, adik-adik sekalian, tentunya saya lebih kuat lagi, ya, lebih kuat lagi untuk punya bukti bahwa saya sudah dengarkan langsung, ya. Nanti sebentar pasti akan muncul, ya, masalah-masalah apa di lapangan untuk bisa saya sampaikan. Nah, itu sebabnya saya juga sangat berterima kasih kepada Ibu Indra sebagai Kepala P2SDM yang memberikan ruang bagi kami untuk bisa bersama-sama turun pada kegiatan temu penyuluh, ya, lebih gampang, temu penyuluh kehutanan pada pagi hari ini, ya. Jadi kita berikan apresiasi kepada Ibu Kepala P2SDM. Ya, kalau tanpa Ibu Indra tentunya kegiatan pada workshop pada pagi hari ini tentunya belum akan terlaksana. Dan sebenarnya saya adalah orang pertama di Komisi 4, ya, yang memang getol untuk bagaimana Bu Indra supaya kita bisa turun, ya, dengan penyuluh-penyuluh yang ada di daerah. Tapi karena saya masih tertunda-tunda, akhirnya sudah ada teman satu yang keduluan yang di daerah daerah istimewa Aceh. Ya, jadi saya adalah orang yang kedua. Nah, tentunya harapannya bahwa kami datang, kami mendengarkan apa yang menjadi keluhan dari para penyuluh kehutanan, dan hasil daripada pertemuan ini akan menjadi bahan bagi saya untuk di saat rapat kerja dengan Menteri Kehutanan, saya akan menyampaikan dengan lebih lantang lagi, ya, bahwa ini bukan cuma katanya, tapi kami yang sudah mendengarkan langsung. Pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan Bapak Ibu bahwa untuk anggaran dalam RAPBN kemarin, ya, kita sudah beberapa kali membahas bersama dengan Kementerian Kehutanan dan seluruh jajaran yang ada. Dari kemarin di tahun 2025
ke 2026 itu di tahun RAPBN 2026 itu sudah naik menjadi 6,39 triliun ya. 6 triliun 39 miliar ya. Jadi kenaikannya 21,4%. Nah, semoga celah yang ada pada kenaikan 21,4% ini tentunya ada harapan ya bagi kita sekalian untuk bisa memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak dari penyuluh-penyuluh kita, karena kami sadar walaupun saya bukanlah orang teknis di bidang kehutanan itu benar-benar sangat baru bagi saya, karena saya jadi anggota dewan Bapak Ibu itu dari tingkat kabupaten ya. Jadi saya di Kabupaten Poso, asal saya adalah Kabupaten Poso, itu dari kabupaten 5 tahun, lalu naik ke provinsi 5 tahun. Nah, di provinsi saya bukan di komisi 2 ya, Pak Mulyadi tahu, Pak Neng tahu, saya ada di komisi 1 bidang pemerintahan, hukum dan HAM. Jadi benar-benar begitu masuk di komisi 4, sama dengan setiap kali rapat saya sama dengan mau ambil 1 SKS atau 2 SKS ya, untuk menambah wawasan. Saya harus belajar ya, karena belum punya pengalaman di bidang ini. Tapi waktu saya nyalek memang kerinduan saya bahwa saya bisa ada di komisi. Waktu itu saya belum tahu kalau komisi 4, tapi di komisi yang bermitra dengan Kementerian Pertanian ya, Kehutanan dan Perikanan ya. Dan puji Tuhan, alhamdulillah, apa yang menjadi permohonan kami dikabulkan oleh pimpinan fraksi, sehingga saya bisa ada di komisi 4. Jadi saya sangat senang, saya sangat bahagia karena bisa langsung melihat ya, bisa juga memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat petani, masyarakat kehutanan ya. Memang kalau pertanian memang bantuan yang turun lumayan banyak ya, tapi memang saya untuk tahun yang pertama ini terus terang saya belum terlalu menyebar bantuannya, karena memang basis saya adalah Kabupaten Poso. Jadi saya prioritas tahun pertama lebih banyak ada di Kabupaten Poso. Tapi kayak Touna itu bibit kelapa dalam ya, jatuh di Touna. Lalu kalau dari Kementerian Kehutanan dapatnya bibit durian montong, itu juga ada menyebar, ada sebagian Kabupaten Sigi ya, Kabupaten Poso. Lalu Bank Pesona, ada Bank Pesona kalau tidak salah dua paket, itu juga kalau tidak salah Sigi atau Kota Palu Sigi mungkin ya. Morowali Utara juga dapat. Di bidang peternakan Morowali Utara ada 2 kelompok peternakan untuk ayam petelur ya. Itu disiapkan semua dari kandang sampai ke bibit-bibitnya dan pakan-pakannya. Nah, khusus untuk kehutanan ada perhutanan sosial. Nanti kita dengan Pak Mulyadi nanti di Poso ada 1 titik untuk sosialisasi. Tentunya saya sangat berharap bahwa dengan adanya saya di Komisi 4, karena kami ada 7 orang anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah. Yang ada di Komisi 4 itu cuma saya sendiri ya. Kalau seperti Sulawesi Barat itu ada 2 orang yang ada di Komisi 4. Nah, Sulawesi Tengah cuma saya sendiri, jadi tentunya
beban saya untuk bisa membantu masyarakat petani kita tentunya sangatlah luar biasa. Bagaimana caranya supaya bantuan yang turun bisa menyebar ke masyarakat manapun yang ada, karena tujuan dari pemerintah bagaimana kita bisa mensejahterakan masyarakat petani, masyarakat yang ada di kelompok tani kehutanan dan lain-lain ya, nelayan. Tentunya kalau kita bisa bantu mereka, tentunya kita harus kawal juga, dan tentunya hasil ya, output yang didapat juga tidak akan mengecewakan pemerintah ya. Yang saya heran Kabupaten Poso waktu mau turun Bank Pesona itu cari-cari kelompok kelompok tani hutan ya, itu susah sekali dapat. Jadi tadi saya lihat di grafik warnanya biru ya, untuk Poso ada yang sudah warna kayak ungu atau apa ya, itu berarti yang sudah utama, lalu Madia ya, baru yang pemula. Jadi saya pikir karena saya lebih dekat dengan yang dari Poso, jadi itu yang jadi sampel bagi saya. Apakah kelompok tani hutan ini ya memang masih awam bagi masyarakat kita ya, atau saya yang memang belum mengetahui persis. Nah, ini menjadi pertanyaan saya kepada para penyuluh yang ada ya, karena kalau dilihat dari data ada berapa ya, 50-an untuk Kabupaten Poso, tapi mau cari kelompok tani hutannya itu agak susah, atau mungkin komunikasinya yang kurang. Saya juga kurang jelas ya, apakah dari tim saya yang salah. Nah, ini tentunya perlu ada penjelasan ya, sehingga saya berharap bahwa peran daripada penyuluh-penyuluh kehutanan itu akan bisa lebih lebih bisa dilihat oleh masyarakat kita, sehingga kalau seandainya seperti kalau kami di Poso, daerah Sangginora, Dewua, itu kecamatan Poso Pesisir Selatan, itu mereka penghasil rotan ya, ya kalau bambu di mana-mana ada ya. Lalu di daerah Panjoka itu rotan ada, pinus ada ya. Itu semua tentunya ekonomi, penghasilan ekonomi dari masyarakat kita yang ada. Nah, apakah di sana memang sudah punya kelompok tani hutan atau belum? Supaya kalau belum, ya saya dorong kepada penyuluh-penyuluh yang ada untuk bisa mempush ya masyarakat yang memang nyata-nyata mereka bergerak di bidang kehutanan untuk dapat dibentuk kelompok tani hutan. Karena saya sudah merasakan di tahun pertama ini ada program yang turun, misalnya perikanan, vlog ya, vlog untuk kolam ikan buatan yang semua disiapkan, pokoknya tinggal kita yang merawat ya, tentunya mendapatkan training dulu. Tapi mau cari kelompok perikanan kelompok nelayan itu susah, begitu susahnya ya. Jadi saya pikir bagaimana kami bisa turunkan program dari kementerian sementara kelompok taninya belum ada, belum tersedia. Nah, ini tentunya saya dorong kepada semua kelompok, semua penyuluh yang ada, kiranya lebih aktif lagi ya untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Jika di tempat saudara bertugas tentunya masih kurang ya kelompok tani hutan, tapi data tadi saya lihat semua sudah
rata-rata sudah ada puluhan. Apakah masih pasif? Karena yang paling persentase paling tinggi sekali itu adalah pemula, ya. Jadi tentunya pemula ini berarti dia belum, bisa saja dia ini masih belum sadar kalau saya ini kelompok tani hutan. Karena biasanya orang yang memang sudah familiar adalah kelompok tani pertanian, ya. Sehingga kalau dari kementerian misalnya turun untuk bantuan perikanan, itu mereka adanya cuma kelompok tani pertanian, ya. Pasti saya yakin juga di kehutanan akan ada masalah seperti itu, ya. Mau turun untuk program bantuan dari kehutanan, tapi adanya cuma kelompok tani pertanian. Bisa saja seperti itu, karena yang kami sudah temukan nelayan, ya. Jadi saya harap kepada semua yang ada, ya, bahwa harapan dari teman-teman untuk saya sebagai representasi dari masyarakat Sulawesi Tengah, tentunya itu pasti, ya, saya tidak akan mengecewakan, pasti saya akan berjuang untuk kesejahteraan daripada teman-teman penyuluh, ya. Tapi tentunya para penyuluh yang ada juga harus menunjukkan bahwa kalian di lapangan itu benar-benar aktif dengan masyarakat yang bekerja di bidang kehutanan, ya, sehingga mereka benar-benar sudah terdata, sudah ada dalam aplikasi bahwa mereka adalah kelompok tani hutan, ya. Karena kalau seperti di Poso banyak, ya, siapa? Ekel. Poso itu hasil hutannya mulai dari kayu, pinus, rotan, ya, paling banyak itu dari Poso. Rotan, kalau bambu ya di mana-mana pasti ada. Lalu madu banyak di Poso, madu hutan. Apalagi ya kayu-kayuan yang lain, pohon kayu manis, rempah-rempah yang lain itu di daerah kami memang hutannya masih lebat, Ibu Indra dan Pak Kapus Penyuluh, sehingga tentunya saya ingin bahwa kita benar-benar bisa fokus, bisa konsen, ya, Pak Kadis Provinsi, supaya penyuluh benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat kita yang memang bekerja di bagian perhutanan sosial yang ada, ya. Nah, yang terakhir tentunya bagaimana yang saya sudah sampaikan pada saat kita Kunspek kemarin di BPKH, ya, bagaimana deforestasi ini sih di luar penyuluh, ya, karena ada Pak Kadis, bagaimana deforestasi yang sudah terjadi akibat tambang ilegal itu harus segera, harus cepat ditangani, ya, karena pasti saya tidak akan diam, ya, sampai di pusat pasti saya akan sampaikan ini, karena kami sudah punya bukti foto dari udara, ya, bagaimana penggundulan yang sudah terjadi di beberapa titik hutan yang ada. Itu yang kelihatan. Yang tidak kelihatan pasti banyak, ya. Jadi tentunya APH yang ada harus ada tindakan yang lebih tegas lagi. Mungkin ini dulu. Terima kasih dan kami kembalikan kepada Ibu Titi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ellen. Aplaus dulu buat Ibu Ellen Malialu.
Terima kasih banyak, sudah banyak hal yang kita sudah dengarkan bersama, tapi pada prinsip intinya adalah beliau sangat mendukung untuk peningkatan dari teman-teman semua penyuluh, tetapi juga nanti mengenai anggaran, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kapuslu untuk berapa tadi Bu sudah kalau tidak salah saya ada 5 tambah 7,5 dan sebagainya. Nah, insya Allah ini bisa terkabulkan dan juga teman-teman dari penyuluh ini juga harus bisa meningkatkan tentunya NKT kita ya, nilai transaksi NTE, nilai transaksi ekonomi. Tapi Bu, mungkin selain untuk NTE juga masalah deforestasi, ini juga teman-teman penyuluh punya andil juga. Iya, untuk mensosialisasikan bagaimana ini juga, jadi bukan cuma nilai transaksi ekonomi, tetapi juga untuk kelestarian dari kawasan hutan itu juga adalah salah satunya tugas dari penyuluh. Kami juga menyampaikan bahwa tadi hadir di sini 54 penyuluh. Ini adalah perwakilan karena semua tadi sesuai dengan dia sampaikan ada 503 ya. 226 penyuluh kehutanan, 503 kelompok tani hutan yang harus didampingi oleh 226. Untuk di Kementerian Kehutanan sendiri, ini dari 9 UPT yang ada di kami, ada 6 UPT yang punya penyuluh, yaitu di Balai Besar Taman Nasional Lorelindo ada 22 penyuluhnya, kemudian di BKSDA, Balai Konservasi Sumber Daya Alam ada 10, Balai Taman Nasional Kepulauan Togian ada 8, BPDAS Palu Poso ada 2 orang, yang P3K ya baru ini ya. Kemudian dari Perhutanan Sosial di seksi wilayah 2 ini ada 2 orang Bu untuk wilayah Sulawesi Tengah. Kemudian ada Dalkarhut ini juga punya penyuluh 1 dari ya PNS-nya. Jadi dari 9 UPT kami 6 UPT yang punya penyuluh. Dan yang tidak punya penyuluh ini ada Gakum, BPHL dan BPKH. Ya, mungkin ini kemudian dari 45 penyuluh kami, Bu sekalian dengan ini lapor dengan Bu Kabadan, bahwa 45 ini dari penyuluh yang ada di Kementerian Kehutanan, ada 20 yang PNS dan 25 P3K. Ini yang baru sekarang ini ada perekrutan ini sangat banyak yang dari P3K, sehingga memang betul-betul perlu sekali didorong untuk peningkatan kapasitasnya. Kemudian juga sudah disampaikan oleh Ibu tadi, moga-moga nanti kita akan dibantu oleh Ibu Ellen. Ini lanjut lagi dengan Ibu Dr. DRH Indra Eksploitasi, Ibu Kabadan BP2SDM, terkait tadi dengan jumlah penyuluh kita di dinas juga ada, jadi seluruh totalnya tadi ada 226. Tentunya ada yang PNS, kemudian ada yang swasta dan ada dengan yang masyarakat. Nah, ini bagaimana untuk peningkatan dari kapasitas SDM ini penyuluh Ibu Kabadan. Untuk sebagai penyuluh di sini saya melihat ada penyuluh kehutanan yang hebat, ya. Handal, empati, berani, adaptif dan tangguh. Nah, ini mohon pengarahan dari Ibu Kabadan buat kami yang punya penyuluh di sini supaya menjadi penyuluh-penyuluh yang hebat. Waktu dan kami persilakan Ibu. Terima kasih Ibu Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ellen, Ibu Pak Kadis, Bu Titi, Pak Kapus, dan Bapak Ibu semuanya. Saya yel-yel lagi ya, biar semangat ya. Penyuluh kehutanan hebat. Oke. Kayaknya nggak kompak ya Bu ya. Ya, ulang. Penyuluh kehutanan hebat. Nah, ini baru semangat Bu. Jadi kita mengucapkan terima kasih nih Bu Ellen sudah hadir di sini. Aplaus lagi buat Bu Ellen. Tadi kalau ditanya Ibu Ellen ditanya upayanya untuk meningkatkan anggaran. Alhamdulillah tadi Ibu Ellen bilang Kementerian Kehutanan mendapatkan tambahan anggaran menjadi 6 triliun, luar biasa. Jadi mudah-mudahan ada yang kecipratan lah untuk para penyuluh ini.
Harus dipaksa Pak Menteri, nanti kata Bu Ellen bisik-bisik nanti dipaksa Pak Menteri agar penyuluh kehutanan nanti kecipratan dari penambahan anggaran di Kementerian Kehutanan. Tadi Bu Titi menanyakan gimana caranya meningkatkan kapasitas dari semua penyuluh kehutanan. Sebenarnya Bu, tidak hanya masalah kualitas ya Bu ya, tapi juga kuantitas. Kita masih sangat kekurangan sekali tenaga penyuluh karena KTH-nya aja ada lebih dari 27.000. Sementara jumlahnya para penyuluh cuma 10.000. Berarti kira-kira satu orang itu pegang 2,5 KTH lah, seperti itu ya, 2,5 kira-kira 3 KTH lah gitu. Sementara KTH itu Bu berbasisnya desa, jadi sangat luas sekali jangkauan dari para penyuluh. Ini tentu sangat luar biasa dedikasi para penyuluh, sehingga harus mampu untuk meningkatkan kualitas dari tidak hanya diri sendiri, tapi juga kualitas kelompok tani hutan itu sendiri. Benar begitu ya Bapak Ibu ya? Jadi tentunya kami sangat mengapresiasi, dan secara berkala kita ada pelatihan untuk meningkatkan kapasitas. Uji kompetensi Bapak Ibu semuanya tadinya hanya 1 tahun sekali, sekarang 2 kali setahun. Jadi Bapak Ibu semuanya yang belum dinyatakan kompeten dalam 1 semester bisa mengulang lagi untuk uji kompetensi berikutnya. Jadi kita adakan berkala Bu Titi. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu yang memang akan diadakan uji kompeten dan belum kompeten pada 1 semester bisa mengulang. Bu Ellen, ini saya sebenarnya agak melihat dari grafik yang disampaikan oleh Pak Wahyu, Pak Kapus. Tadi hanya 87% ya pemula itu sangat dari sisi kualitas ya. Kalau saya lihat dengan 50 KTH atau 48 KTH di Poso yang kata Ibu tadi, itu sebagian besar pemula memang menurut saya perlu ditingkatkan kualitasnya. Jadi untuk menjadi madya tentunya Bapak Ibu sendiri juga harus punya pemahaman bagaimana caranya meningkatkan kelompok tani ini dari pemula menjadi madya. Bapak Ibu semuanya, Renstra Kementerian Kehutanan baru saja di launching. Dari 4 target, yaitu ketahanan pangan, energi, dan kemudian konservasi, dan kemudian dari peningkatan pendapatan masyarakat, dan kemudian digitalisasi. 1 ini Bu, yang kita jadikan parameternya adalah nilai transaksi ekonomi Bu. Jadi nilai transaksi ekonomi menjadi parameter penyuluh kehutanan berprestasi atau tidak. Ini yang harus kita lihat sebagai raport dari Bapak Ibu sebagai penyuluh. Kalau misalnya nilai transaksi ekonominya masih rendah, berarti raportnya juga rendah. Ini yang tentunya menjadi tantangan dari para penyuluh. Para penyuluh itu tugasnya macam-macam. Dari mulai kebakaran, dari mulai gakum, dari mulai konservasi. Belum tentu semuanya dinilai, diukur dari nilai transaksi ekonomi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya dalam konteks ketika bicara konservasi, bagaimana mengurangi angka deforestasi, belum tentu juga mengarah kepada nilai transaksi ekonomi. Nah ini tantangannya Pak Kapus. Ketika para penyuluh meminta masyarakat untuk tidak merusak hutan, belum tentu ada kelompok-kelompok tani hutan yang disampaikan oleh Bu Ellen yang bisa menjadi alternatif mata pencaharian sehingga tidak merusak hutan. Nah ini yang kemudian menjadi tantangan dari para penyuluh untuk mengkonversi
dari hal-hal yang tadinya tidak menghasilkan keuntungan, tidak menghasilkan nilai transaksi, menjadi nilai transaksi. Ini yang kemudian adalah Bapak Ibu penyuluh harus mempunyai satu target dalam 1 tahun, bagaimana mengkonversi semua target dari sosialisasi ataupun apa yang disuluh menjadi satu keuntungan. Misalnya ketika Bapak Ibu melihat ada peti di kawasan, mungkin di Lorelindo Bu ya, banyak peti mungkin Bu ya. Nah, itu belum tentu di situ ada KTH. Yang Bapak Ibu lakukan adalah ketika dalam 1 tahun untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan peti, pada satu akhir tertentu Bapak Ibu harus punya target semua yang disuluh ini ada kelompok-kelompok yang akan dikembangkan mata pencahariannya di luar kawasan Lorelindo, misalnya seperti itu. Jadi dari yang tadinya nambang kemudian dikembangkan satu mata pencaharian lain yang bisa menghasilkan keuntungan yang tidak merusak kawasan hutan. Jadi setiap penyuluh ketika nanti akan dilakukan uji kompetensi, Ibu Ellen, Pak Kadis, itu harus mampu untuk menjabarkan targetnya ketika belum punya kelompok tani, bagaimana caranya mencapai target untuk membentuk kelompok tani sehingga menghasilkan nilai transaksi ekonomi. Jadi semua kegiatan-kegiatan itu harus dikonversi untuk menjadi satu nilai pendapatan yang bisa diukur. Kalau tidak akan dapat BOP, itu katanya Pak Kapus. Jadi ketika sudah menginput di dalam Simlo, satu-satunya angka yang harus diinput adalah nilai transaksi ekonomi. Jadi tidak bisa menginput jumlah kelompok yang tidak melakukan tambang ilegal, nggak ada. Yang di dalam Simlo itu pasti nilai transaksi ekonomi. Jadi begitu Bu Ellen. Jadi kita belum mempunyai alat untuk mencatat apa-apa yang menjadi tugas sehari-hari, misalnya mencatat jumlah kebakaran yang dapat diturunkan atau jumlah satwa yang dilindungi meningkat. Nah, itu tidak ada. Yang ada adalah nilai transaksi ekonomi. Jadi ini tantangan bagi Bapak Ibu penyuluh. Setiap ada kegiatan yang disuluh, apakah konservasi, apakah itu pemetaan, apakah itu gakum dan sebagainya, itu harus mampu untuk dikonversi kepada nilai transaksi ekonomi. Jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu, jadi kita nanti dalam uji kompetensi itu yang Bapak Ibu pelajari bagaimana caranya mencapai target-target tertentu untuk mendapatkan cara menginput di dalam sistem informasi penyuluh. Jadi apa yang tadi dikhawatirkan oleh Ibu Ellen, bahwa nanti di POSO akan meningkat jumlah KTH-nya, akan meningkat kualitas KTH-nya, tidak hanya pemula tapi juga bisa madya dan utama, dan kemudian meningkat juga kualitas dari para penyuluhnya. Itu jadinya yang akan menjadi target-target kita Bu Ellen ke depan, dan ini yang akan ditingkatkan kompetensinya. Bagi Bapak Ibu semua yang membutuhkan training ataupun pelatihan, silahkan nanti ke Pak Kapus, kira-kira pelatihan apa yang dibutuhkan. Di list saja apa-apa saja yang dibutuhkan, nanti kita yang akan mengadakan pelatihannya, kita yang akan memberikan bimbingan teknisnya, sehingga Bapak Ibu semuanya punya kapasitas untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan penyuluhan. Kurang lebihnya begitu Bu Titi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ibu Kabadan. Terima kasih Ibu. Tadi kita sudah dengarkan bersama ya. Nanti untuk peningkatan kapasitas silakan di inventarisasi. Mungkin ini Pak Kadis, saya juga
Jadi bagaimana kalau nanti di tingkat provinsi Sulawesi Tengah ini ada selain Bapak di teman-teman di 13 KPH, kami juga yang di kementerian juga ikut bareng-bareng rapat bersama untuk khusus penyuluh, sehingga tadi untuk meningkatkan nilai transaksi ekonomi. Nah, ini sangat kami harapkan Pak Kadis. Baik, kita sekarang ke narasumber yang terakhir, yaitu Pak Muhammad Neng STMME MM selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah. Kita juga sudah mendengarkan arahan dari beliau tadi pada saat sambutan, dan juga yang sudah disampaikan oleh data tentang dari Pak Kapuslu. Nah, terkait dengan keinginan Pak Kadis, tentunya keinginan kita semua Pak Kadis untuk meningkatkan nilai transaksi ekonomi itu bisa menjadi 25, karena ternyata ini belum diinput oleh semua penyuluh dan KTH-nya juga belum maksimal, sehingga bagaimana data ini bisa terinput di Simlu, dan bukan cuma diinput tetapi memang kenyataan di real lapangan ya, KTH-KTH kita ini bisa naik tingkat, naik kelas, bukan cuma di pemula tapi sampai madya, bahkan utama. Kalau tadinya utamanya hanya 2, mungkin berharap ini bisa menambah jumlahnya. Baik, kepada Pak Kadis, kami juga ini peran dari pemerintah ya daerah ini dalam mendorong untuk tadi nilai transaksi ekonomi KTH sampai di tingkat tapak ini. Mohon Pak Kadis untuk penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera pada kita semua. Yang terhormat Ibu Esther, anggota DPR Provinsi Sulawesi Tengah, anggota DPR RI Komisi 4. Ya, Komisi 4, kami sangat bangga Ibu bisa hadir bersama-sama kami di sini. Yang saya hormati Ibu Kepala BP2 SDM, Ibu Indra Eksploitasi, kemudian Ibu Titi serta seluruh rekan-rekan peserta pada talkshow pada hari ini. Izin kembali menyampaikan bahwa yang pertama kita ada koleksi data dulu Pak. Kalau data Bapak 503 KTH, data di kami 338. Jadi 503 ada selisih 165 KTH. Ini banyak Pak. Ini banyak ini. Teman-teman penyuluh nanti lihat 165 ini yang mana? Apakah ada di 338 atau tidak ada di 338, karena data ini kan tidak mungkin data ini muncul kalau tidak ada sumbernya. 503, data kita 336. Nah, kalau data kita ini selisih begini bisa bermasalah nanti di ujungnya nilai transaksi ekonominya. Itu yang kedua. Ketika data berbeda, tentu data penyuluh dan lain berbeda semua nanti jadinya. Nah, tapi saya bersyukur bahwa targetnya juga ada selisih, walaupun juga realisasinya juga ada selisih sedikit. Ini semua yang perlu kita sinkronkan sama-sama untuk baik satu data. Jadi Bu menyampaikan bahwa saya kembali mengenai visi Bapak Gubernur, yaitu berani mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai wilayah pertanian dan industri maju dan berkelanjutan 2029-25. Hal ini kami nangkap bahwa keinginan Bapak Gubernur itu ada 9 berani. Posisi Sulawesi Tengah, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah itu ada di posisi berani makmur, dan ini sangat relevan dengan tupoksi Dinas Kehutanan. Dan apa yang kita diskusikan hari ini adalah kerja saya kurang lebih 2 tahun Pak. Nah, saya dari awal melihat bahwa saya sampaikan tadi, ingin menyampaikan dulu bahwa passion saya sebenarnya di pertambangan. Izin Ibu, saya ini 23 tahun di Dinas Pertambangan, dari staf, kepala bidang, kemudian jadi kepala dinas. Ketika saya di PLT kan masuk di Dinas Kehutanan, saya masuk rimba raya yang kabut buat saya Bu. Tapi ini menjadi tantangan buat saya. Di samping pertama, beberapa pejabat di Dinas Kehutanan itu adalah teman lama saya. Kemudian saya melihat bahwa tidak ada yang sulit kalau kita mau. Nah, saya pelajari data masing-masing bidang, saya pelajari model persuratan teman-teman, banyak yang saya harus lakukan perbaikan. Saya menyampaikan pada sahabat saya bahwa tolong berikan saya
regulasi yang sering digunakan, sering kita manfaatkan. Muncullah P8, P9 dan lain-lain. Dan saya baca itu, Bu. Sehingga saya menarik bahwa kalau saya di Dinas Kehutanan, orang tidak boleh menyentuh kawasan hutan tanpa PPKH. Ternyata di SDM, kalau di Dinas Kehutanan bisa masuk di kawasan hutan tanpa PPKH melalui skema perhutanan sosial. Itu yang membuat saya terkejut, Ibu. Kalau di SDM kan tidak ada izin, ya tidak boleh masuk di Dinas Kehutanan. Di kehutanan. Kalau di kehutanan rupanya bisa melalui skema ini. Dan skema ini sangat menarik karena menyangkut di ujungnya adalah pemberdayaan masyarakat. Ketika kita berbicara pemberdayaan masyarakat, tentu kita tidak lari dari visi berani Bapak Gubernur. Nah, saya melihat dari awal bahwa dari sekian komoditi kurang lebih 50 komoditi, kemudian KTH kurang lebih 338 yang sebelumnya masih awal-awal itu kurang lebih 320 sekian, Bapak. Saya melihat loh, kok nilai transaksinya 1,5, apa benar ini? Kan gitu, Pak, saya tanya teman-teman. Nah, setelah kita melakukan diskusi, kemudian secara rutin kami pernah lakukan rakor secara langsung di dinas, menghadirkan seluruh penyuluh, menghadirkan narasumber, beberapa narasumber. Kemudian saya selalu menggenjot teman-teman, mulai muncul peningkatan nilai transaksi ekonomi. Kemudian melihat juga teman-teman 13 KPH ini tersentak ketika saya menyatakan ini yang harus kita sentuh. Sehingga saya berkeliling di 13 KPH itu. Saya selalu memberikan target teman-teman kepala KPH, teman-teman penyuluh. Nah, sampai saat ini yang sangat sulit, mungkin teman-teman menyampaikan nanti kebetulan ini, loh kenapa sulit sekali ini dari pemula ke madya? Sulit sekali saya lihat teman-teman ini. Apakah ada biaya yang harus muncul di situ atau cuma persyaratan administrasi? Padahal teman-teman saya selalu genjot, Ibu, dari 338 apalagi ini KTH kurang lebih 245 pemula stuck dia. Itu 91 yang madya, cuma 2 yang apalagi. Padahal saya tidak tahu juga, kalau saya namanya mau support teman-teman ini, kepala KPH ini dan teman-teman penyuluh sudah luar biasa. Tetapi saya mungkin ada kendala yang perlu kita teman-teman sampaikan di sini. Kok tidak ada pergerakan, sehingga saya di 2 bulan terakhir ini sudah malas menanyakan ke teman-teman penyuluh karena ini mau berulang-ulang terus. Saya tidak lagi mau menggenjot seperti apa. Nah, memang dari pembagian teman-teman penyuluh ini di beberapa ada yang cuma 2, ada yang 1, ada yang ini mungkin mereka butuh disegarkan bahwa ada beberapa KTH cuma 1 penyuluhnya, cuma 2 pada KPH, padahal KTH-nya banyak. Izin Ibu menyampaikan kalau di Poso ini ada 45 KTH, 36 pemula, 9 madya, kemudian 30 sudah terregistrasi dengan nilai transaksi ekonomi kurang lebih 2,6 miliar Ibu. Dan ini sangat bagus, saya pikir sudah sangat lumayan. Cuma ini pemulanya tidak bergerak. Ini yang membuat saya sedikit apalagi terganggu dengan teman-teman. Nah, di samping itu bahwa saya mengulang kembali bahwa melihat target yang jomplang, saya cuma khawatir ada yang kejar saya nanti. Kalau mau mengejar ini, saya mungkin kita sependapat semua. Tapi saya khawatir nanti tolong saya dikasih bocoran siapa yang mengejar ini. Nah, saya sampaikan kepada teman-teman sebelum melihat capaian tingkat nasional, saya selalu bahwa mudah-mudahan kita bisa naik ke peringkat 4. Ternyata tidak bisa. Tetapi tanpa itu pun, tanpa saya melaksanakan perhitungan nilai NT ini, tidak pernah kami berpikir bahwa ada penghargaan, Pak. Intinya adalah bahwa memang ini harus disentuh untuk pemberdayaan masyarakat. Tidak ada cerita. Tidak pernah saya sebelum ini mendapatkan itu. Makanya pada saat
ulang tahun Polhut, kami menyerahkan kepada Bapak Gubernur dan Bapak Gubernur tersentak mengenai ini. Karena selain nilai transaksi ekonomis pada saat itu 17, sekian miliar, total nilai transaksi kami KUPS dengan NTI ini Pak kurang lebih 43 miliar. Nah, 43 miliar lah ini yang kami tingkatkan menjadi 12,5%. Dan target, saya lihat target di KUPS juga sudah melampaui Pak. Mudah-mudahan nanti kami bisa mencapai sampai 60 miliar kurang lebih. Itu pun kami genjot terus-menerus. Nah, terkait dengan data penyuluh bahwa kami pun ada selisih. Nah, saya selalu sampaikan ke teman-teman, ke Ibu mengenai sinergitas kita sebagai penyuluh di kehutanan, penyuluh di Kementerian KLHK ini harus betul-betul bersinergi. Apa sih yang mereka kerja, apa yang kita kerja. Nah, kalau di sana ada nilai NTA kita satukan. Kalau tidak terdaftar di Simlu itu Simlu oke lah program. Tetapi yang kita lihat asas manfaat ke masyarakat. Nah, kami yang terregistrasi di Simlu itu dari 336 266 KTH Pak. Berarti ada kurang lebih 92 yang belum terdaftar. Nah, ini pun 92 saya kejar kepada penyuluh berapa sih nilai transaksinya. Kita tidak bisa berpatokan kepada Simlu karena masyarakat butuh sentuhan. Masyarakat butuh sentuhan. Nah, sehingga saya melihat bahwa dulu saya sudah menyampaikan kepada teman-teman BKS kalau ada pemberdayaan melalui kelompok-kelompok kehutanan dan lain-lain, tolong disampaikan kepada kami sehingga kami bisa menghitung secara total berapa sih nilai transaksi yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, saya kebetulan juga izin Ibu Ketua Komisi, Ibu anggota DPR dan Ibu Kepala BPS 2 SDM, saya dari awal masuk ke Dinas Kehutanan ini masih PLT, kemudian saya ikut asesmen itu masalah perhutanan sosial. Terus saya, karena begitu menariknya Ibu PS ini, kemudian PKN kemarin juga saya masih perhutanan sosial, jadi lurus ini. Itu pun juga saya juga mengambil ujian profesi keinsinyuran juga di UGM, itu perhutanan sosial juga, jadi saya sangat menggeluti PS ini. Nah, mudah-mudahan ke depan teman-teman penyuluh sudah nanti menemukan rohnya di mana permasalahan sehingga begitu sulit dari KTH ke Madya. Karena ini saya menganggap bahwa apalagi kalau menurut penilaian tadi bahwa Anda dianggap berhasil kalau ada KTH mungkin 5 dalam 1 tahun di setiap KPH bisa meningkat. Nah, kalau tidak ada ini kan repot. Dan saya lihat ini stuck Bu, stuck. Berikutnya Ibu terkait dengan kegiatan illegal mining ini, memang saya pun diskusi tadi dengan teman-teman di luar bahwa semakin hari orang semakin berani masuk di kawasan hutan. Saya dengan teman-teman Polhut itu sudah berapa kali lakukan patroli penghentian kegiatan bekerja sama dengan Gakum, sudah ada pidana, dan kami Bapak Gubernur meminta apapun kegiatan patroli silakan beritakan melalui media supaya ini memberikan efek jerah. Tidak juga Bu. Hari ini Gakum beserta tim kami menurunkan alat dan ada pidana, 2 hari kemudian alatnya naik lagi tambah banyak. Nah, itu. Nah, kami ini digerakkan terus oleh Bapak Gubernur untuk melakukan patroli terus menerus. Beberapa bulan yang lalu Pak Gubernur menyampaikan kepada saya, Pak Kadis, genjot itu patroli, izin Pak Gub, dana saya sudah habis. Nah, minggu lalu kami dibantu dana 700 juta khusus untuk patroli. Ya, 700 juta khusus untuk patroli. Jadi kami ini teman-teman nanti ini ke depan butuh support dari masing-masing KPH penyuluh bayi data. Teman-teman nanti ini baik di apalagi di KPH maupun di dinas itu sudah tidak ada hari lagi ketika menjadwalkan patroli dan kegiatan-kegiatan pembinaan atau pembimbingan di KTH dan KUP.
Saya pikir itu yang saya sampaikan untuk sementara. Kita berharap bahwa diskusi ini mendapatkan saran masukan kepada kita semua untuk menjadi dasar untuk kegiatan selanjutnya, terutama di tahun 2026. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kadis yang sudah menyampaikan beberapa hal tentang di Provinsi Sulawesi Tengah yang terkait dengan penyuluh. Yang pertama itu berani makmur. Nah, ini kita juga harus mendukung ya teman-teman yang kita di Kementerian Kehutanan harus mendukung program dari Bapak Gubernur untuk berani makmur. Kemudian perangkat nomor 4 ini memang susah, perangkat nomor 5 memang susah untuk mencapai 4, tapi paling tidak kita harus pertahankan, jangan sampai ada yang menyalip ya, seperti itu. Jadi gimana teman-teman penyuluh untuk semua berusaha supaya Sulawesi Tengah tetap berada di peringkat yang ke-5. Mengenai peti ini Bu, ya. Jadi mungkin sekaligus saya juga laporkan ke Ibu Komisi, ya Ibu Dapil, ini ada informasi baru mungkin yang harus menjadi perhatian kami semua. Kalau di dalam kawasan memang merupakan tanggung jawab kami untuk patroli dan sebagainya. Tapi ini ada hal yang baru, yaitu di penyangga Bu. Jadi di luar dari kawasan kami di Dongi-Dongi itu yang di APL. Ternyata mereka sudah apakah itu ada izin atau tidak, karena tidak ada kewenangan di kami untuk itu sudah mulai ada peti di Dongi-Dongi di bagian APL-nya, dan itu sudah tidak main-main lagi. Saya melihat kemarin mendapatkan mungkin nanti di luar ini saya akan juga diskusi dengan Ibu, karena ini terkait dengan Ibu Bupati Poso, dan nanti akan kami laporkan juga izin Pak Kadis nanti dengan Pak Gubernur. Karena kalau kita biarkan ini sangat berbahaya dan akan merembet masuk dalam kawasan. Mungkin itu yang terkait dengan peti. Baik, kita sekarang sudah sampai dengan hampir jam 11. Kita buka untuk diskusi bersama-sama nanti dengan teman-teman dari penyuluh ini yang mungkin ditunggu-tunggu ya. Silakan kami tiga penanya dulu. Angkat tangan, mulai langsung nih. Jadi kami informasikan dulu Ibu bahwa dari penyuluh-penyuluh ini ada satu penyuluh ahli Madianya, ini Pak Muhsin tadi Bu, yang doanya mabrul insya Allah ya. Ini rupanya saya cek di data beliau ini adalah Madya ya Pak, benar ya? Terima, moga-moga nanti akan menyusul yang lainnya. Tentunya akan ditingkatkan juga kinerjanya pasti. Silakan mulai dari satu yang sisi sini, tengah dan sana. Wih, banyak sekali jadi bingung saya. Nah, silakan Mas yang dari ini sebutkan namanya. Baik, Perwakilan jangan terima daerah yang kasih sama atas double kesempatan. ya. Oh ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ellen, Ibu Kepala BPSDM, Pak Kadis, Ibu Moderator. Yang pertama, nama saya Zulkifli. Saya bertugas di wilayah KPH Dolago Tambunung. Wilayah, kalau saya 2 wilayah kerja di Kabupaten Parigi Motong dan Kabupaten Sigi. Wilayah kerja kami KPH Dolago Tambunung itu ada di Kabupaten Parigi Motong, Kabupaten Donggala, Kota Palu, dan Kabupaten Sigi. Kami di KPH Dolago Tambunung ada 5 orang penyuluh, 3 penyuluh PNS, 2 penyuluh P3K. Namun yang satu teman kami ini dalam kondisi sakit berat sehingga tidak bisa melaksanakan tugas. Untuk wilayah kerja kami ini Pak, Bapak dan Ibu, alhamdulillah kami membina ada 10 KTH non PS dan ada 5 KTH perhutanan sosial. KTH non PS kami itu ada 1 kelas utama, 2 kelas madya, dan memang ada 7 kelas pemula. Sedangkan di perhutanan sosial pada umumnya adalah kategori silver. Ada 2 KUPS yang berkategori gold.
Yang pertama, kami ke Ibu Kepala Balai, Kepala Badan, terkait standar ukur tadi, kinerja penyuluh kehutanan. Sebenarnya secara pribadi kami mendukung itu, cuma perlu ada dukungan struktural yang perlu dilakukan oleh Badan Penyuluh terhadap penilaian kinerja penyuluh itu, Bu. Contoh yang kami sampaikan, SIMLU itu sangat susah untuk diukur sebagai kinerja penyuluh kehutanan, karena tidak semua item kinerja penyuluh kehutanan itu ada di situ. Tapi kami sudah membuka beberapa waktu ini, dalam 1 bulan terakhir sudah mulai ada perbaikan terhadap itu. Jadi perlu dukungan struktural dari Badan Penyuluh Kehutanan terhadap kinerja penyuluh kehutanan itu. Kemudian yang kedua, kepada Ibu Ellen, kami juga mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah salah satu yang mendapat bantuan Bank Pesona untuk tahun ini, walaupun mungkin belum ditetapkan atau belum disalurkan, tapi sudah dilakukan verifikasi oleh teman-teman Balai Perhutanan Sosial Manado. Begini, memang kalau mengukur kelompok tani itu memang sangat susah, Bu. Yang pertama, sumber dayanya itu kami tidak bisa mengatur masyarakat, dia harus ini yang dia kerjakan. Yang bisa kami lakukan itu adalah memberi peluang kerja yang memang ada di situ. Contoh kami, Bu, di wilayah kerja kami itu ada aren, ya. Tapi mereka itu hanya aren itu yang digunakan ya pasti sebagian besar untuk tuak atau jam tikus atau biasa orang yang itu, Bu. Karena mereka berpikir bahwa itu yang bisa menghasilkan uang lebih cepat. Tapi kalau kita mau arahkan mereka kepada produk-produk turunan, misalnya gula merah atau gula semut, mereka akan berpikir kemana kami mau jual ini, Bu. Kami ini sudah mengikuti beberapa workshop, talk show, dan kegiatan-kegiatan itu sangat susah untuk membuka pasar itu, Bu. Nah, yang dibutuhkan ini sebenarnya misalnya begini, Bu, di wilayah KPH Dolago Tambunung potensi aren ada sekian, di wilayah KPH ini ada sekian. Mungkin dari pusat bisa membuka pasar itu, dari semua KPH itu dijadikan satu, Bu. Yang selama ini kami cari pasar sendiri-sendiri, yang memang itu sangat susah untuk kami lakukan. Ini. Kemudian itu kepada Ibu. Yang ketiga kepada Pak Kadis, terima kasih Pak sudah memberikan selama ini kami jujur sudah diberikan arahan yang memang cukup luar biasa kepada penyuluh kehutanan. Tapi memang keterbatasan kami ini memang kami tidak bisa diukur sebenarnya dengan uang, jujur saja. Tapi kami tidak bisa melakukan apa-apa juga kalau tidak ada uang. Biaya operasional 400.000. Saya kedudukan di Kabupaten Parigi Motong. Wilayah kerja saya ada di Kabupaten Sigi sebagian. Biaya kegiatan penyuluhan di KPH kami itu hanya 2 juta, bahkan 4 jutaan satu kegiatan, Bu, dalam 1 tahun. Apa yang bisa kami lakukan dengan itu? Jujur saja kami alhamdulillah ada kegiatan-kegiatan dari Balai Perhutanan Sosial, dari Balai PPDAS, dari teman-teman balai, bahkan kami ada dari BPHL, Polu, kemudian dari Lentara terkait dengan ERN Plus, itu sangat mendukung kami. Cuma kan kami ini kalau kerjanya itu jujur saja, kami kadang-kadang melakukan kegiatan itu di luar jam kerja. Jadi itu kalau seperti yang kami katakan, kalau kami mau diukur dengan uang, nggak bisa juga seperti itu. Tapi kami kalau tidak bisa melakukan apa-apa memang tanpa uang, Bu. Ini mungkin itu. Terima kasih. Mohon maaf apabila penyampaian kami ini mungkin tidak berkenan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang mungkin ini karena keterbatasan kita ada perwakilan ya. Tadi ada perwakilan dari KPH, kemudian ada perwakilan dari UPT. Tunggu dulu, UPT siapa? Mbak Prita, silakan. Ini dari
Taman Nasional Lorelindo. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Prita dari Balai Besar Taman Nasional Lorelindo. Yang kami hormati Ibu Ellen, Ibu Kabada, Pak Kadis, dan juga Ibu Koordinator. Izin menyampaikan sedikit terkait tadi yang dibicarakan mengenai peningkatan kapasitas dari penyuluh. Mungkin seperti yang kita ketahui bersama bahwa memang salah satu tujuan penyuluh adalah merubah perilaku masyarakat menjadi lebih positif, kemudian juga mendukung kegiatan kehutanan. Nah, mungkin sedikit yang bisa kami harapkan, di kami juga ada beberapa penyuluh kehutanan yang baru, baik dari P3K dan juga PNS. Nah, selama ini kita juga ketahui bersama bahwa seleksi dari penyuluhan ini lebih banyak secara teknis. Kemudian juga kami berharap sebenarnya ketika teman-teman penyuluh ini turun juga dibekali dengan kemampuan seperti bagaimana mempengaruhi masyarakat, teknik komunikasinya, kemudian juga kadang-kadang penyuluh juga berperan sebagai mediasi. Jadi kami berharap bahwa kami diberi kesempatan juga untuk mendapatkan peningkatan kapasitas seperti itu. Kemudian yang kedua, kami penyuluh di kawasan konservasi banyak mendampingi kelompok-kelompok yang bergerak dalam kegiatan konservasi, misalnya kelompok air. Kemudian juga di kami ada kelompok yang dibentuk namanya Lembaga Pengelola Konservasi Desa, yang memang fokusnya adalah melaksanakan kegiatan konservasi. Namun juga kami dorong untuk melaksanakan kegiatan ekonomi. Kemudian yang kami tanyakan, bagaimana bisa kami menghitung nilai transaksi yang diperoleh oleh masyarakat dari kegiatan konservasi itu sendiri. Misalnya kalau air mungkin bisa divaluasi ya Bu ya. Kemudian bagaimana kami bisa memvaluasi manfaat yang diperoleh masyarakat berupa jasa lingkungan, misalnya katakanlah oksigen. Nah, itu kan sebenarnya juga nilai transaksi yang diperoleh oleh masyarakat dari adanya kegiatan konservasi. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Prita. Mungkin satu lagi yang dari PKS swasta ada nggak? Penyuluh kehutanan, ada yang masyarakat, PKSM. Ada yang dari PKSM nggak? Nggak ada. Nah, kalau ini yang berarti yang perhutanan sosial ini, karena banyak sekali kegiatan kita penyuluhan yang terkait dengan perhutanan sosial. Silakan Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunaryanto. Saya penyuluh kehutanan P3K dari Balai Perhutanan Sosial Manado, Seksi Wilayah 2 Palu. Yang pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan serta undangan yang diberikan kepada kami, karena di undangan yang pertama ini ternyata untuk Balai Perhutanan Sosial itu belum terdata di pusat. Jadi kami mohon izin di Balai Perhutanan Sosial Manado secara khusus Seksi Wilayah 2, kami ada 2 orang tenaga penyuluh yang dari P3K tahun 2024. Saya lanjut yang ingin kami tanyakan dan sampaikan. Yang pertama terkait aplikasi Simlu. Saya kemarin sempat bertanya kepada teman-teman penyuluh. Nah, di kami sendiri di perhutanan sosial itu ada namanya kelompok perhutanan sosial, dan data dari kelompok perhutanan sosial itu sendiri ternyata belum terintegrasi atau belum diinput dalam aplikasi Simlu. Nah, ini yang mungkin kami mau tanyakan, apakah bisa data dari KPS itu sendiri terintegrasi dalam Simlu,
karena kalau menurut catatan kami yang terakhir dari data transaksi ekonomi yang tercatat pada data kami, itu ada kurang lebih 19 miliar transaksi ekonomi dari 219 KPS dan lebih kurang 1.400 KUPS. Nah, jadi ini ada perbedaan. Kalau di kami bukan namanya KTH tapi KPS, tapi pada prinsipnya seluruh anggota KPS mereka berinteraksi dengan kawasan hutan, berusaha dari kawasan hutan, memanfaatkan kawasan hutan, baik lahan, baik komoditi yang ada. Dari catatan kami itu, untuk tahun 2024, komoditi yang terbesar itu ada damar, kemudian kakao, rotan, cengkeh, jagung, dan lain-lain. Nah, untuk tahun 2025 yang paling besar sampai di bulan Oktober ini itu jagung, kakao, damar, rotan, dan durian. Itu informasi yang perlu kami sampaikan. Yang kedua, kalau teman-teman penyuluh memang ada wilayah tugas masing-masing. Nah, kalau yang jadi pertanyaan, di kami ini karena kami wilayah Sulawesi Tengah, jadi tidak ada pembagian wilayah dampingan. Jadi ya seluruh saja Sulawesi Tengah, namun kami koordinasinya dengan teman-teman penyuluh yang ada di tiap KPH. Nah, itu bagaimana? Kemudian kami mengucapkan terima kasih juga kalau memang kami dari Balai Perhutanan Sosial sudah dimasukkan dan bergabung dengan komunitas teman-teman penyuluh yang ada. Itu yang selanjutnya mungkin Ibu Ellen ini. Yang pertama kami sampaikan itu daerah Panjoka itu, tadi ada sempat disinggung daerah Panjoka. Memang Panjoka itu ada kelompok perhutanan sosial yang sudah dibentuk pada tanggal 10 Juni tahun 2024. Tadi Ibu menanyakan apakah di daerah Panjoka itu ada kelompok, dan itu memang ada kelompoknya yang untuk mengolah komoditi madu kalau yang sekarang. Nah, kami mau mengusulkan kalau di tingkat lapangan itu Pak, yang pertama kami melihat kalau kelompok KTH itu bantuan-bantuan misalnya itu tidak sebanyak kelompok pertanian. Contoh misalnya bantuan pupuk, bantuan benih, baik itu benih pertanian, sedangkan kelompok tani hutan juga ada yang memanfaatkan kawasan hutan untuk menanam komoditi pertanian. Nah, ada kami kendala satu. Kemarin kan kami lagi mendukung program pemerintah untuk swasembada pangan, menanam tanaman komoditi padi dan jagung. Kalau di Sulawesi Tengah sekarang ada 250 hektar yang tersebar di 4 kabupaten, yang paling besar itu Kabupaten Buol. Sampai saat ini di tingkat pusat itu sudah ada kerjasama untuk mendukung program tersebut. Contohnya untuk pemberian benih jagung, benih padi. Namun ternyata belum tersosialisasi sampai di tingkat tapak. Sehingga ketika kegiatan kami itu dilaksanakan, bantuan dari pertanian itu sampai saat ini masih boleh dikata belum ada. Kami sekarang akan memang rencananya mau menyurat untuk mendukung program tersebut. Di pertanian sendiri mereka untuk pemberian bantuan, petani itu harus terdaftar dari yang namanya CPCL, calon petani calon lahan. Nah, di kita itu di kehutanan petani-petani itu tidak ada yang masuk menjadi CPCL itu. Nah, kemarin salah satu kendala itu kenapa pertanian belum mendukung secara penuh program dari pemerintah, dan ini kami coba sinergikan kembali sehingga untuk kegiatan tahun depan, karena tahun depan untuk PS itu ada 1.800 hektar kurang lebih untuk mendukung tanaman pengembangan swasembada pangan. Nah, itu yang kedua, kami juga mohon dukungan dari Ibu Ellen mungkin bagaimana supaya kalau pertanian itu dapat subsidi pupuk, kelompok tani hutan juga minimal. Kalau kami bukan pupuk, kami kan pupuk organik. Jadi siapa tahu bisa dikasih juga bantuan kepada kelompok tani hutan dalam bentuk pupuk, tapi pupuk organik dan bantuan-bantuan lainnya, karena yang selama ini memang rata-rata ya pertanian saja yang lebih besar di tingkat tapaknya. Itu saja sih, terima kasih. Terima kasih. Mungkin untuk sesi pertama kita buka 3 dulu, ya. Yang pertama tadi dari Pak Zulkifli, ya, Pak Zulkifli yang dari KPH Dolago Tanggunung.
Ya, ini mempertanyakan tadi tentang standar ukur dari kinerja penyuluh. Ibu lagi ini mungkin nanti menunggu Ibu Kabadan ya. Yang terkait dengan kemudian yang kedua tentang Bank Pesona yang sebenarnya sudah ada didapatkan. Jadi mohon izin Ibu Ellen, jadi tadi selain bantuan komitmen anggaran untuk penyuluh sendiri dari BOP-nya penyuluh dan sebagainya, ini juga mohon dengan tadi ada kegiatan-kegiatan yang ada di UPT maupun dinas yang seperti di perhutanan sosial ada Bank Pesona, kemudian ada yang lainnya ya, kemudian ada di BPDAS ada bibit produktif, kemudian di teman-teman yang di kawasan konservasi ada juga pemberdayaan masyarakat. Mungkin yang terkait seperti itu yang mohon juga dukungan dari Ibu Ellen untuk bisa teman-teman dari pendampingan ini, dari penyuluh-penyuluh ini bisa bergerak juga untuk pemberdayaan kepada KTH-KTH yang ada. Kemudian untuk Pak Kadisu tadi itu dari ini ya, yang jangan diukur dengan uang ya. Nah, ini mungkin sudah dicatat sama Pak Kadis langsung ya. Memang kita juga jangan mengukur dengan uang, tapi kita membutuhkan uang untuk bergerak. Tetapi itu bukan menjadi alasan ya, karena kita semua sudah digaji. Nah, seperti itu. Saya juga menerapkan sama teman-teman yang di teman-teman Lorelindo, walaupun kita efisiensi tetapi kita harus melaksanakan TUSI. Apalagi KPH sama juga dengan kami di tingkat tapak sebagai pengelola kawasan, pengelola satu wilayah. Beda teman-teman tadi yang disampaikan dengan perhutanan sosial Pak Mas Sunaria ya. 2 orang tapi skopnya wilayah kerjanya, nah itu bedanya dengan teman-teman yang wilayah yang memegang tapak ya, seperti itu. Jadi kalau yang di perhutanan sosial harus banyak pendampingannya untuk juga ke teman-teman yang lainnya. Kalau dengan Bu Prita ya dari Taman Nasional Lorelindo ini terkait juga dengan Ibu Kabadan nanti mengenai perhitungan tadi kalau tidak salah untuk konversi, bagaimana untuk konversi tadi kegiatan-kegiatan yang bukan dengan pendapatan ya, misalnya jasa lingkungan dan sebagainya. Kemudian selain itu juga butuh peningkatan. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kabadan juga, nanti akan berkoordinasi dengan Pak Kapusluh ya Bu Kabadan untuk jenis-jenis yang dibutuhkan. Nah, kalau Pak Sunaryanto ya, Pak Sunar ini yang tidak tadi Bu Ellen ini yang diinformasikan oleh Pak Sunar yang pas kebetulan Ibu tadi ke luar. Ini ada di Desa Panjoka, ini ada kelompok PS. Itu sejak tanggal 10 Juni 2024 dengan komoditinya madu. Ini sudah ada. Dan juga selain itu kemudian untuk usulan-usulan ini ada sinergisitas, mungkin sinergisitas antara pertanian dengan kehutanan. Karena memang banyak kegiatan-kegiatan pertanian juga yang masuk di kehutanan ya, terutama di kawasan hutan lindung produksi. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian juga bantuan-bantuan pupuk. Apakah untuk KTH? Kalau pertanian memang ada bantuan-bantuan pupuk. Nah, kalau di KTH mungkin saya yakin juga dari kegiatan-kegiatan kita sebenarnya ada Mas ya, untuk pupuk-pupuk itu sendiri, baik pupuk organik ya dalam bentuk biasanya kalau teman-teman BPDAS itu ada kompos blok dan sebagainya untuk meningkatkan. Mungkin itu kami persilakan mungkin dari Ibu Ellen dulu untuk menanggapi pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Titi. Yang pertama mungkin Pak Zulkifli tadi mungkin sama Pak Kadis Provinsi, tapi saya cuman mau sedikit menggelitik saja ya, bahwa bagaimana tanpa uang bagaimana tadi kalimat tidak bisa diukur dengan uang ya, tapi uang adalah segalanya. Karena tanpa uang teman-teman tidak bisa bergerak juga, walaupun kata Bu Titi kan kita juga punya gaji ya. Tapi saya langsung tanya sama Pak Kadis,
itu wilayahnya Pak Zulkifli, Dolago, Parigi Motong kan. Terus kok Sigi? Kalau dia harus mutar lewat kebun kopi, aduh, satu kali jalan langsung habis operasional, ya. Jadi biar ditahu juga sama Ibu Indra, ya, Ibu Kepala BP2 SDM, karena ternyata wilayahnya ada di 2 kabupaten, tapi kecuali Bapak melintas dari Dolago lewat kawasan hutan, tembusnya Sigi kan. Ya itu paling penting ya, harus tetap semangat, dan sebagai penyuluh yang handal tentunya teman-teman harus berdampak ya bagi masyarakat, supaya jangan ada masyarakat yang bilang, orang tidak tahu kalau ada penyuluh di sini. Nah, itu yang bahaya nanti ya. Ya, terus yang berikut dari itu untuk Bu itu mungkin ya, kalau Bu Prita untuk Ibu Indra. Saya yang terakhir tadi ya. Untuk Bank Pesona, Pak siapa tadi yang Sunar. Pak Sunar, jadi untuk Bank Pesona itu tahun ini yang turun untuk saya, untuk Dapil Sulawesi Tengah cuman 2 saja, ya, jadi cuma 2 paket Bank Pesona. Itu sebabnya kami tidak bisa berbuat banyak, ya. 2 itu, 1 Sigi, 1 Poso itu, ya. Mudah-mudahan ke depan kami juga sudah mengusulkan untuk jalan kantong produksi, karena di tahun ini sama sekali tidak ada program itu turun ya dari Kementerian Pertanian. Nah, saya harap masalah pupuk ya, masalah pupuk tadi katanya pupuk organik. Kalau pupuk organik kayaknya enggak ada yang subsidi ya, atau? Iya, tidak ada subsidi ya. Nah, untuk bantuan pupuk saya akan balik bertanya, apakah KTH ini dia kelompok yang berbeda dengan kelompok tani pertanian? Atau dia kelompok tani pertanian bisa juga menjadi KTH? Bisa saja kan? Jadi kalau misalnya, karena beda juga. Oh, beda. Karena mereka areanya juga berbeda ya. Karena kalau untuk kelompok tani hutan itu memang saya terus terang saya belum tahu kalau ada pupuk bersubsidi yang turun ke KTH. Namun pada beberapa waktu yang lalu, mungkin 3 minggu yang lalu, kami ada FGD pupuk, karena kebetulan saya masuk di Panja Pupuk. Tapi itu semua anggota komisi kami FGD pupuk. Lalu begitu dipresentasekan oleh Direktur Utama Pupuk, saya mencermati bahwa serapan pupuk bersubsidi itu Sulawesi Tengah kalau tidak salah cuma 54% yang menebus. Nah, pertanyaan saya, yang 46% ini mana? Ya. Nah, alasannya memang saya juga langsung cek dengan Kadis Pertanian. Alasannya Ibu, kadang pupuk turun lambat, sudah lewat musim tanam. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kadang petani sudah tidak punya uang untuk bayar itu pupuk subsidi. Ya. Yang ketiga, keterlambatan karena juga transportasi yang lambat, karena truk dari PT Pupuk itu kadang tidak cukup
untuk bisa sekali drop tepat waktu, karena dia melayani mungkin kayak kita di Sulteng kan dengan geografis yang cukup luas ya, sehingga perlu armada yang lebih banyak lagi ya. Jadi sebenarnya pupuk bersubsidi ini talebe-lebe teman-teman ya, karena bukti yang menebus cuma 56% ya. Jadi berarti kelompok tani ada yang hampir setengah itu tidak mengambil pupuk bersubsidi ya, sehingga saya kemarin itu sudah lebih tajam mempertanyakan, lalu sisa itu dikemanakan, apakah ke perusahaan sawit dan lain-lain, itu dalam tanda kutip ya, tapi sudah ada kecurigaan seperti itu ya. Jadi itu Pak siapa tadi namanya, Pak Sunar ya. Jadi kalau apalagi yang namanya pupuk organik kayaknya masih belum bisa dijangkau, karena kami belum pernah membahas tentang pupuk organik. Biasanya itu ya murni kita beli dengan harga normal ya. Tapi kalau subsidi pasti banyak kelompok tani yang tidak menebus. Kita bisa pakai kelompok tani mereka juga sebenarnya kalau mau baku atur baik ya. Tapi untuk KTH, apakah selama ini sudah mendapatkan pupuk bersubsidi? Nah ini yang baru kali ini karena saya tahu KTH juga baru pagi ini ya, saya pikir semua kelompok tani, ternyata ada kelompok tani hutan. Jadi kalau ada penyuluh yang tahu bahwa KTH ini harusnya selama ini mendapatkan pupuk subsidi atau tidak? Ada yang bisa jawab, Pak Zulkifli? Untuk KTH tidak ada ya? Tidak ada karena dianggap dari hasil hutan mungkin ya sudah bisa mendapatkan hasilnya, tinggal mengambil hasil gitu ya. Karena saya juga kemarin sudah sempat menanyakan ya, bahwa kalau misalnya komoditi, ada 9 komoditi yang mendapatkan pupuk subsidi, saya minta kalau bisa tambah dengan cengkeh, durian, itu belum masuk dalam kategori yang perlu mendapatkan subsidi dari pemerintah ya. Jadi masih dalam batas 9 komoditi yang memang sudah berjalan selama ini ya. Jadi mungkin itu dari saya kembalikan, terima kasih. Terima kasih Ibu Ellen atas tanggapannya. Mungkin kita kepada Ibu Kabadan. Ini ada yang pertanyaan tentang Simlu, Bu. Ya, ada tentang Simlu, kemudian peningkatan kapasitas, dan untuk tadi konversi menghitung NTE, kegiatan-kegiatan yang lainnya. Silakan Ibu Kabadan. Baik, terima kasih Bu Titi. Bapak Ibu semuanya, terima kasih pertanyaannya, terutama untuk Pak Zulkifli ya, tadi perlu dukungan karena tidak hanya melihat dari bagaimana caranya mengukur dengan uang, tapi memerlukan uang, kurang lebihnya begitu Bu Ellen tadi. Jadi Pak, memang tadi kami barusan diskusi juga dengan Bu Ellen bisik-bisik bahwa kenapa di sini KTH-nya lebih banyak pemula dan tidak banyak yang madya, karena memang tidak banyak hilirisasinya Pak Kadis. Jadi memang yang perlu dibangun sebenarnya hilirisasi. Tadi juga bisik-bisik dengan Bu Ellen, rotan begitu banyak, tapi keluar barangnya menjadi barang mentah saja, tidak menjadi barang jadi. Mengapa Jawa menjadi nilai transaksinya, ekonominya tinggi? Karena sudah dirubah raw material menjadi produk. Nah ini yang memang kita perlu sama-sama Pak Zulkifli, bahwa kami nanti juga mungkin kalau memang bisa Pak Kapus dibuatkan buyer mid seller di sini.
Dengan adanya buyer mid seller, kita mencoba untuk menggait investor, Bu Ellen, investor sehingga nanti produk-produk unggulan komoditas tertentu kita jadikan prioritas untuk dijadikan barang jadi. Misalnya kayak madu mungkin ya. Madu di sini mungkin packagingnya mungkin yang belum baik, atau bagaimana nanti mungkin kita akan mengundang investor sehingga nanti akan menjadi produk jadi. Jadi KTH pemula nanti bisa ditingkatkan menjadi KTH madya. Begitu Pak Kadis. Jadi memang ini perlu kolaborasi. Kita tidak bisa bekerja sendiri kalau seperti ini, tapi kita perlu bekerja bersama-sama. Kita akan coba nanti mungkin kalau misalnya ada kesempatan Pak Kapus ya, kita adakan buyer mid seller sehingga nanti Pak yang tadi Bapak bilang ada sesuatu yang mungkin harus diukur tetap dengan nilai transaksi ekonomi, tapi saat ini belum bisa, begitu ya. Nah ini nanti yang akan coba kita gali, seperti apa nanti kita akan gali supaya menjadi ada nilai tambahnya. Jadi tidak hanya sekedar raw material damar ataupun rotan. Damar itu kalau sudah diproses mungkin akan menjadi barang jadi yang nilai jualnya menjadi lebih tinggi, Pak. Tidak hanya sekedar produksi damar saja. Getapinus. Jadi memang hilirisasi mungkin yang perlu dibangun di sini Pak Kadis, sehingga nanti kita mungkin akan lebih banyak bicara terkait dengan nilai tambah dari produk itu sendiri. Nah untuk Ibu Prita, memang betul Bu, kita nanti sore ada bimbingan teknis Simluh ya. Nanti ada bimbingan teknis untuk Simluh. Nanti kita akan buka informasi, terutama tadi Pak Kadis bilang ada miss data ya. Data yang di kita ternyata lebih tinggi daripada data yang dimiliki oleh provinsi. Bisa jadi ada KTH yang sudah tidak produktif lagi, misalnya seperti itu Pak Kadis. Jadi nanti di siang sesi nanti Ibu Prita juga bisa melihat apakah nanti bisa dikembangkan menu baru Bu. Menu baru untuk tidak hanya menginput nilai transaksi ekonomi, tapi juga ada satu menu yang bisa menetapkan kinerja penyuluh berdasarkan dengan mengukur perubahan perilaku. Karena mengukur perubahan perilaku itu susah Bu. Kita agak sulit untuk menetapkan sebagai angka. Ya, jadi harus ada angka yang harus bisa diinput di Simluh. Nah, ini bisa macam-macam Bu. Misalnya tadi Ibu bilang bagaimana mengkonversi karbon, itu ada angkanya. Bagaimana mengkonversi air, itu ada angkanya. Kalau oksigen ya pasti hitungannya karbon ya Bu ya. Kemudian misalnya tumbuhan dan satwa liar, itu akan ada angkanya. Jadi semua bisa mungkin dikonversi kepada angka. Nah, kepada yang tidak ada angka, nanti kita lihat bagaimana bisa ada pelatihan ataupun peningkatan kapasitas untuk mengukur itu, untuk mengkonversi, merubah sesuatu yang tadinya abstrak menjadi satu angka. Jadi seperti merubah perilaku. Nah, itu nanti kita coba melihat seperti apa nanti menu barunya. Termasuk tadi Pak Sunar, akan ada menu baru untuk perhutanan sosial yang didampingi penyuluh gitu, karena ada juga perhutanan sosial yang tidak didampingi penyuluh. Jadi kayak semacam lembaga swadaya masyarakat Bu. Jadi kan itu juga dia mendampingi perhutanan sosial. Nah, semua yang ada di sistem informasi penyuluh ini termasuk yang didampingi penyuluh nanti akan ada menu untuk perhutanan sosial. Jadi tidak ada istilah lagi KTH, PS, non PS misalnya, tidak ada lagi gitu. Semua sama kelompok tani hutan, karena semua kelompok tani-tani ini adalah memang yang didampingi oleh penyuluh. Jadi nanti itu akan ada menunya. Bapak kalau misalnya di wilayah Sulawesi ini bos penyuluhnya di wilayah Sulawesi kedudukannya di Makassar. Jadi tukar HP saja, tukar nomor HP maksudnya, bukan tukaran HP. Tukar nomor HP sehingga nanti Bapak bisa koordinasi, karena
Kepala UPT-nya adalah lokasi di Makassar, tapi wilayah layanannya di seluruh Sulawesi. Satu pulau. Nah, lewat Sulawesi sama apa Pak? Papua. Sulawesi dan Papua. Maluku. Maluku di NTT. Oh, malah Bogor lagi. Lompat, Bu. Jadi nanti juga ada Pak Kapus, juga bisa nanti berkoordinasinya seperti apa, dan tentunya harus menjadi anggota penyuluh kehutanan yang terdaftar di Simluh. Ya, jadi nanti siang Bapak bisa lihat bagaimana Simluh ini bisa bekerja, dan Bapak langsung menjadi anggota di Simluh ini dan bisa menginput NTE yang Bapak dampingi selama ini. Mungkin itu saja yang menjadi pertanyaan untuk kami. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Nanti siang untuk lebih detailnya ya Bapak Ibu semuanya bisa ikut bimbingan teknis terkait dengan aplikasi Simluh itu sendiri. Makasih. Terima kasih Ibu Kabadan atas tanggapannya. Baik, kita ke Pak Kadis. Ya, Pak Kadis, ada beberapa pertanyaan juga. Mungkin salah satunya itu kalau saya melihat tadi tentang area tadi, bagaimana teman-teman dari KPH Dola Gunung itu menjadikan KTH-nya itu bukan cuma berasal sumbernya dari situ saja, tetapi bisa mendapatkan sumber-sumber dari yang lainnya, menjadikan justru KPH itu menjadikan sebagai penampung dan sebagainya. Monggo silakan Pak Kadis. Terima kasih Ibu. Izin menjelaskan terlebih dahulu kepada kita semua bahwa bersyukurlah teman-teman yang menjadi pegawai Kesatuan Pengelola Hutan di Sulawesi Tengah. Kenapa saya bilang bersyukur? Karena semua kepala KPH adalah KPA, punya anggaran sendiri-sendiri dibanding daerah lain. Nggak ada anggaran, fotokopi saja susah, Bu. Daerah lain, Sulawesi Selatan, Kalimantan, daerah tertentu dan lain itu sulit sekali, nggak ada anggaran di KPH-nya. Nah, di Sulawesi Tengah ini sebelum saya masuk memang ada anggaran. Setelah saya masuk 2 tahun ini anggarannya bertambah besar, Bu. Ada yang sampai 2M satu KPH, ada yang 1,5, ada yang 800. Di tempatnya Pak Sukipli ini berapa anggarannya kemarin? 600 yang sekarang. Sebelumnya 400 lebih. Kalau lihat ulang mungkin lebih itu, tambah yang lain. Nah, dengan kekuatan personil 20-30 orang dengan anggaran sekitar 600-700 juta, masa tidak bisa? Makanya saya selalu bilang kepada teman-teman, supaya anggaran ini bertepat sasaran, data mana? Kelemahan kita ini adalah data, basis data kita. Ada uang bingung bikin kegiatan karena data kita, Bu. Data kita yang tidak tersedia. Nah, sekarang kita menggenjot teman-teman adalah apapun yang kita lakukan adalah basisnya data. Nah, saya sulit menjelaskan ke staf saya ini bahwa ada uang tidak ada uang. Ya, itulah bahwa kita dituntut ini sebagai ASN, apalagi fungsional, kita tidak bisa bercermin kepada uang. Tidak bisa. Apalagi ada tambahan tunjangan sebagai fungsional. Nah, saya menekankan kepada seluruh staf saya kurang lebih 700 orang ini bahwa silakan ajukan anggaran, tidak usah pikirkan duit. Nah, basis anggaran kita apa? Adalah data. Nah, saya melihat teman-teman sulit melakukan kegiatan karena datanya lemah, sehingga anggarannya selalu berulang-ulang dan efeknya tidak terlalu mengena. Nah, saya melihat begini, apalagi saya minta kepada teman-teman semua harus memahami dan mencermati apa keinginan gubernur melalui visi dan misinya ini. Apapun yang kita lakukan tidak boleh keluar dari itu. Tidak boleh Rp1 ini anggaran tidak boleh lepas dari kepentingan masyarakat. Rp1, ini narasi Bapak Gubernur dalam betulan, tapi saya narasikan seperti itu. Nah, saya tambahkan lagi bahwa
9 berani ini, kemudian cekis 8 berani makmur ini tidak cukup kita laksanakan hanya bekerja sesuai dengan jam kerja. Ingat Pak Sul ya, jam 8 sampai jam 16 itu tidak cukup untuk merelasikan program kerja Bapak Gubernur. Percaya saya kepada teman-teman semua penyuluh dan lain-lain. Apakah Anda betah dalam satu hari duduk manis di kantor itu 3 sampai 4 jam untuk melakukan by data dan lain-lain? Itu saya kejar teman-teman. Nah, jadi saya minta kepada teman-teman penyuluh untuk memaksimalkan, walaupun kita jangan dihantui ke atas, kita dihantui ke bawah, bahwa ada yang mengejar kita. Itu Bu, karena untuk mencapai yang complang itu sangat luar biasa. Nah, sehingga dibutuhkan kerja-kerja cerdas dari teman-teman penyuluh untuk memberikan saran dan masukan kepada pimpinan. Tinggalkan pekerja pola lama dan lain-lain. Jadi kurang lebih seperti itu Ibu, bahwa apapun yang ingin kita laksanakan, kita harus berani menyatakan kepada pimpinan ini yang kurang, ini yang belum, tetapi harus dasarnya adalah by data. Karena biar ada uang, kalau data tidak cukup, sasaran tidak akan kena. Itu yang saya lihat selama ini, yang saya perbaiki terus-menerus kepada teman-teman penyuluh. Saya pikir itu Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gadis. Mungkin karena waktu ini sudah hampir jam 12, kita akhiri sesi ini, nanti akan dilanjutkan lagi dengan kegiatan yang lainnya yaitu Bintek. Kami di sini menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu anggota Komisi 4, Ibu Ellen Esther Palialu SE yang sudah berkenan hadir pada temu penyuluh ini sebagai narasumber kami. Kemudian juga dengan Ibu Kepala Badan BP2 SDM Kementerian Kehutanan dan Pak Kadis Pak Kadis Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah yang sudah bersedia menjadi narasumber pada acara talkshow dari penyuluh kehutanan ini, yaitu tadi untuk nilai transaksi ekonomi KTH dari hutan untuk kehidupan. Mungkin sedikit yang kami sampaikan bahwa komitmen dari Ibu anggota Komisi 4 ini, terima kasih sekali. Moga-moga dibarengi juga dengan komitmen teman-teman dari penyuluh untuk meningkatkan kinerjanya. Kami terima kasih Ibu. Kemudian dengan Pak Kadis juga, insya Allah program dari misi dari Pak Gubernur sebagai Berani Makmur juga akan didukung oleh teman-teman penyuluh untuk bisa mewujudkannya. Dengan yang tadi sudah disampaikan pesannya bagi semuanya bahwa database kita tentang kelompok, karena biasanya kita sudah bingung ada uang tetapi kelompok yang tidak ada. Nah, padahal banyak sebenarnya nanti dari teman-teman penyuluh ini yang sudah memperbaiki database-nya. Kemudian juga untuk nilai transaksi ekonomi yang merupakan parameter bagi penyuluh kehutanan. Nah, ini sudah disampaikan juga oleh Ibu Kabada. Nanti ini akan diajarkan pada Bintek sebentar siang untuk konversi dari kegiatan-kegiatan teman-teman yang tidak bisa dihitung dari pendapatan seperti itu. Jadi semuanya nanti akan bisa terhitung, akan bisa dimasukkan di dalam Simplu dan merupakan parameter dari kinerja teman-teman dari penyuluh. Itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih semuanya kepada yang sudah hadir, ada teman-teman penyuluh. Mungkin sedikit saya akan mungkin tadi di awal saya lupa ya, tapi di akhir saya ingat. Mohon sedikit kata cakepnya kali ya. Berkelana hingga ke objek wisata Tambing. Berkemah bersama keluarga dan rekan-rekan. Semangat kelompok tani hutan dan pendamping untuk hutan lestari dan pembangunan berkelanjutan. Kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyuluh kehutanan hebat. Terima kasih.